sebelum pertandingan semifinal mempertemukan timnas Indonesia dan Uzbekistan di laga kemarin, telah berhembus kabar bahwa skuad Garuda Muda akan diperkuat oleh pemain lainnya. Siapa lagi kalau bukan Elkan Bagot. Tapi ternyata sampai 6 jam sebelum pertandingan, berita itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dan Elkan Bagot nggak ada di daftar pemain. Regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh AFC 6 jam sebelum turun main atau kick off pertandingan, daftar pemain tim sudah harus di tangan panitia penyelenggara, dan sampai 6 jam sebelum pertandingan Elkan Bagot nggak ada. Nah, besok ketika akan menghadapi Irak di partai perebutan tempat ketiga, ada lagi tuh kabar burung. Katanya menggantikan posisi Rizky Ridho yang sebagai kapten kemarin bermain terlalu keras yang menendang alat vital kapten dari Uzbekistan, akan digantikan posisinya oleh Elkan Bagot. Benarkah kabar itu? Sampai saat ini juga belum bisa dikonfirmasi. Tapi ada kabar yang sudah pasti dan kepastian kebenarannya sudah bisa dikonfirmasi. Ada 3 amunisi baru, ada 3 pemain level Eropa yang akan memperkuat timnas di ajang senior dan ajang-ajang selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes yang kemarin telah diambil sumpahnya sebagai WNI. Lalu juga ada Kelvin Verdonk dan Jen Raven. Nah, itu kan ada 3 pemain yang bisa kita andalkan di kelompok umur, bukan, tapi di kelompok senior, kelompok umur. Ya, nanti akan memperkuat tim senior timnas Indonesia. Ketiga, amunisi baru ini kemungkinannya akan berlaga melawan Irak di pertandingan sesudah perhelatan ASEAN Cup Under 23 ini, penyisihan grup untuk World Cup, untuk Piala Dunia, karena kita masih menyisakan 2 kali pertandingan lagi menghadapi Filipina di SUGBK dan menghadapi Irak di SUGBK. Peluang kita semakin besar, dan semoga dengan amunisi baru ini ketika diambil sumpahnya kemarin di Jakarta akan lebih bertambah dan menjadi sebuah kekuatan baru untuk timnas. Itu di channel dari Sapa Teman kita hari ini kita membahas apa ya? Naturalisasi? Bukan, tapi kita mencari tahu kemana anak muda Indonesia yang sempat berprestasi dan hilang. Siapakah mereka? Ini di 5 tahun yang lalu, saya tuh sebagai pengamat kampung sebelah melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain talenta muda junior Indonesia usia 17. Saat itu ada sosok yang menarik perhatian dan sedikit berbeda dengan teman-temannya lain di usia 17 yang memperkuat tim Garuda Nusantara atau Garuda Belia. Bukan Garuda Muda tapi Garuda Belia. Saat itu ada pemuda Indonesia yang mirip orang, kalau dibilang orang Papua iya juga, tapi dari kawasan Amerika Latin iya juga. Dia adalah Hugo Samir. Hugo Samir kan kita kenal sebagai anak kandung dari pesepak bola nasional. Bukan sepak bola nasional kalau belum menjadi warga negara Indonesia, tapi sudah malang melintang di persepak bolaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jackson F. Tiago. Nah, si Hugo Samir ini kenapa nggak bermain untuk timnas ya? Ya, karena beberapa kali pertandingan si abang Hugo Samir ini bermain terlalu keras dan kurang disiplin. Begitu beritanya.
Tapi sebenarnya kalau kemampuan mengolasi kulit bundar tidak perlu diragukan lagi. Saya tetap memfavoritkan Hugo Samir. Hugo Samir adalah, ya itu tadi, putra dari Jackson F. Tiago dan juga Nadira Bajamal, perempuan asli Indonesia yang berasal dari Surabaya. Dengar-dengar Hugo Samir ini hafiz Quran. Dia tapi pernah menghafal 1, 2, 3 juz Al-Quran. Nah, kalau si Hugo Samir dulu berprestasi, kemana dia sekarang? Dia masih ada tetap di klub Indonesia yang bermain di Liga 1 BRI. Salah satu pemain andalan dari Borneo FC Samarinda. Kapan-kapan kita ketemu Hugo Samir, nanti kita tegur. Lalu yang kedua, ada juga pemain nasional muda kita yang masih juga belia, yang wonderkidnya Indonesia. Dia adalah Ronaldo Kuate. Gimana Ronaldo Kuate sekarang? Ini dia, kita lihat di mana dia. Ini. Lama tak terdengar kabarnya, wonderkid timnas Indonesia Ronaldo Kuate dulu sempat menjadi andalan di skuad timnas Indonesia. Diketahui sejak bulan Februari lalu Ronaldo Kuate menjadi bagian dari tim yang berlaga di kasta kedua Liga Turki Bodrum FK. Ronaldo hijrah dari Madura United ke Bodrum pada 8 Februari 2023. Dia menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun alias hingga 30 Juni 2025. Sempat dilanda gempa dahsyat pada awal bulan Februari lalu membuat kompetisi sepak bola Turki harus berhenti. Hal ini juga mempengaruhi Ronaldo Kuate yang harus menunda debutnya. Ia sempat berlaga di 3 laga Bodrum Sport U19 pada akhir musim lalu. Bahkan Ronaldo Kuate sempat masuk ke dalam daftar pemain Bodrum Sport saat menghadapi Bandırmaspor bulan Maret lalu. Namun sayang Ronaldo Kuate masih belum mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk bisa bermain di pertandingan tersebut. Pada musim 2023-2024, Ronaldo Kuate belum sekalipun bermain baik bagi tim senior maupun U19 Bodrum Sport. Jelang pertandingan antara Indonesia dan Irak di perebutan tempat ketiga AFC Asian Cup usia 23 tahun, kita berharap lagi. Tapi harapan kita ini lebih dari harapan kemarin, karena kita tidak akan prediksi kita mungkin terlalu besar berharap untuk kemenangan Indonesia. Akhirnya kemarin Indonesia walaupun bermainnya bagus, tapi ketika menghadapi Uzbekistan yang juga cukup bagus dan mungkin sedikit lebih bagus, Indonesia kalah. Dan besok akan menghadapi Irak. Kita berharap lagi, kita mendoakan untuk tim Indonesia bisa memenangkan pertandingan, karena kita belum sempat ketemu Irak kan. Beda ceritanya ketika tiket untuk ke Olimpiade. Kok tiket? Sebenarnya bukan sebutan untuk tiket, tapi slot satu tim untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. 3 slot yang akan diperebutkan, yang 2-nya sudah melayang, yang satunya tinggal menghadapi Irak. Dan apalagi harapan lagi bukan. Kita berusaha untuk harusnya kayak memotivasi skuad Garuda Muda di ruang ganti. Harusnya kalian teman-teman skuad Garuda Muda lebih percaya diri bermain menghadapi Irak. Bermain santai, tenang, fokus, dan bermain dengan kuat tenaga. Apa sih yang memotivasi untuk itu semua? Ingat, ketika kalian akan mendapati 1 slot untuk Olimpiade, seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia akan mendoakan dan terus menantikan kiprah kalian di timnas skuad Garuda Muda. Dan doa kita selalu yang terbaik bisa diraih oleh tim Garuda Muda. Tapi jadi takut memprediksi, karena prediksi kemarin meleset. Dan semoga besok ketika berhadapan dengan timnas Irak, kita bisa bermain lebih bagus.
Aduh, yang ditakutkan lagi, yang lebih ditakutkan tiket lagi, ketiga slot tim untuk ke Olimpiade, semuanya nyasar kemana? Nah, salah satu tiketnya itu kan harus dilalui pertandingan playoff melawan seleksi dari benua Afrika. Jadi perwakilan Afrika diwakili oleh negara Guyana. Dan kita belum pernah membaca, melirik pun enggak. Kemungkinannya Guyana adalah klub atau tim yang juga tim kuat. Nah, itu yang kita hindari. Untuk bisa lebih aman, lebih baik kita bermain bagus dan memenangkan pertandingan melawan Irak besok. Aduh, terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman hari ini. Hari ini cuap-cuapnya singkat. Berharap yang terbaik untuk skuad Garuda Muda yang berlaga di AFC Asian Cup Under 23, dan kita berharap satu tiket, satu slot untuk timnas ke Olimpiade Paris 2024. Dan untuk saudara-saudara, teman-teman favorit saya, Ronaldo Kuate, salam hangat. Hugo Samir, salam hormat, salam semangat. Tetap berkarir di klub masing-masing hingga suatu saat kalian bisa juga memperkuat tim nasional Indonesia lagi. Kita berharap sepak terjang kalian di lapangan pertandingan di manapun ketika bermain memperkuat tim nasional, itu yang kita rindukan. Salam semangat untuk Ronaldo Kuate dan Hugo Samir. Channel Dedi Sapa Teman berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.